Nah, coba jujur ya, siapa yang habis makan siang tadi rasanya perut kayak mau meledak? Saya. Nah, ya jadi celana rasanya jadi sempit ya, mau duduk sesak, mau berdiri males. Nah, jadi teman sehat ya, kondisi ini sering kita sebut masuk angin atau begah ya. Rasanya itu sepele, tapi sangat mengganggu produktivitas. Banyak orang mikir ini cuma karena telat makan ya, padahal faktanya kembung itu sinyal kalau ada yang konslet ya. Nah, ini cara tubuh ngasih tahu. Ya, bisa jadi cara makan atau apa makanan yang kamu makan. Nah, itu penting juga. Nah, kenapa perut kita itu bisa berubah jadi balon gas dan gimana cara kempesinnya tanpa harus kerokan mulu ya? Karena banyak orang soalnya kerokan gitu ya. Simak sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Secara medis, kembung itu terjadi karena ada penumpukan gas berlebih di saluran cerna, baik di lambung ya atau di usus. Nah, gas ini menekan dinding perut ya. Makanya rasanya keras, kencang, dan kadang bikin sesak napas. Nah, dari mana gas ini datang? Jadi gas ini masuk karena kebiasaan yang tidak kita sadari. Saya rangkum ya jadi 4 biang kerok utama penyebab perut kembung. Jadi simak baik-baik. Yang pertama itu hobi menelan udara. Nah, coba saya tanya di sini, siapa di sini yang kalau makan itu balapan 5 menit kelar? Yo, Pak. Yo. Nah, jadi kalau makan terlalu cepat, apalagi kalau makannya sambil ngobrol atau minumnya pakai sedotan, saat kamu melakukan itu ya udara luar itu ikut tertelan ya masuk ke lambung itu tanpa sadar. Nah, udara ini butuh ruang. Akhirnya apa? Dia menuhin lambung ya. Nah, bikin perut rasa penuh padahal makan baru sedikit. Yang kedua itu intoleransi laktosa. Pernah nggak habis minum kopi susu kekinian ya, perut langsung bunyi kerucuk gitu ya, seperti cacing demo gitu ya, dan juga rasanya kembung. Nah, ini tanda kalau kamu punya intoleransi laktosa. Nah, orang Asia termasuk Indonesia mayoritas tidak punya enzim laktase yang cukup untuk mencerna susu sapi. Akibatnya susu itu tidak dicerna ya, tapi difermentasi oleh bakteri usus menjadi gas. Nah, jadi bukan salah kopinya tapi salah susunya. Yang ketiga, konsumsi makanan pabrik gas. Ya, ada jenis makanan yang memang sifatnya memproduksi gas saat dicerna. Ini catat daftarnya. Sayuran gas tinggi itu kol, kubis, brokoli ya. Minuman berkarbonasi. Nah, kalau kamu minum gas ya, minuman-minuman ini tentu perutnya jadi bergas. Kemudian pemanis buatan ya, hati-hati buat yang suka permen, sugar free ataupun minuman diet ya. Nah, mereka sering pakai pemanis sorbitol atau xylitol. Nah, zat ini susah dicerna usus. Ya, jadi dia nangkring lama di perut dan berubah jadi gas. Niatnya diet gula, malah perut jadi buncit, isinya angin ternyata. Kemudian yang keempat, sembelit. Nah, kalau kamu jarang BAB, ya, usus kamu itu penuh. Gas yang seharusnya keluar lewat kentut, itu terjebak di tengah jalan. Nah, karena terhalang kotoran ya. Ibarat jalan tol itu macet. Nah, gasnya numpuk di belakang, bikin perut bawah terasa keras dan juga sakit terus. Kalau sudah terlanjur seperti ini ya itu ya kembung dia. Nah, jadi harus gimana nih kira-kira? Nah, jadi jangan buru-buru minum obat ya. Minum obat nih anti kembung ya, enggak ya. Yang pertama ya koreksi dulu cara makannya. Jadi mulai besok coba kunyah makananmu sampai benar-benar halus seperti bubur ya, baru ditelan. Jangan makan sambil main HP atau ngobrol ya. Nah, fokus makan. Ini mengurangi jumlah udara yang tertelan secara drastis. Yang kedua itu jalan kaki habis makan. Jadi teman-teman ya jangan langsung rebahan. Rebahan bikin gas terperangkap di perut. Nah, coba jalan kaki santai 10 sampai 15 menit setelah makan ya. Jangan habis makan jalan ataupun makan sambil jalan, nggak boleh ya. Jadi gerakan kaki itu membantu gerakan usus ya ataupun kita sebutnya peristaltik itu untuk mendorong ya gas keluar ya lewat akhirnya kentut atau sendawa. Yang ketiga, minum teh, jahe ataupun peppermint. Nah, jadi jahe itu punya sifat karminatif, ya memecah gas. Nah, jadi ini bisa teman-teman seduh jahe hangat ya. Nah, atau teh peppermint ya. Jadi hangatnya itu merelaksasi otot, perut ya. Kemudian jahe juga mengusir gas. Hindari minum es saat kembung, ini penting juga. Kemudian 4 itu makan nanas atau pepaya. Ini rahasia alami, cara alami sederhana. Kalau perut begah, coba makan potongan nanas ataupun potongan pepaya ya.
Mereka mengandung enzim alami, bromelin dan juga papain yang bantu memecah protein di lambung. Jadi kerja lambung jadi lebih ringan dan juga gas berkurang. Kemudian yang kelima itu pijat I love ya. Itu udah pernah saya bahas, I love you. Jadi kalau begah banget ya, lakukan pijatan ringan di perut. Ya gerakannya itu membentuk huruf I ya, itu di kiri perut. Nah, di kiri perut, kemudian huruf L terbalik ya, dan juga huruf U terbalik. Nah, ikuti arah jarum jam. Nah, ini membantu mendorong gas ya menuju ke pembuangan. Nah, jadi ini penting sekali dilakukan dengan cara yang slowly, pelan ya, jangan keras-keras. Jadi teman sehat ya, perut kembung itu sebenarnya alarm. Dia bilang, woi, ini kamu makannya kecepatan nih ya, atau woi, ini kamu nggak kuat minum susu nih, jadi jangan diterusin nih, gitu ya. Nah, dengarkan alarm itu, ya ubah kebiasaan makannya, kurangi permen bebas gula, dan juga jangan malas gerak. Nah, sekarang coba ngaku di kolom komentar, makanan apa yang paling cepat bikin perut kamu langsung begah. Nah, coba ya tulis di kolom komentar, apakah mie instan, susu, atau gorengan. Nah, yuk kita sharing ya, supaya yang lain ikut waspada. Jangan lupa di like ya, di share video ini ke grup WA ataupun kemana-mana. Dan subscribe channel ini untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Perut nyaman, hati jadi tenang. Salam sehat, sampai jumpa.